Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pondok pesantren libur 1 bulan selama Ramadan, sedangkan sekolah negeri maupun swasta ini masih menunggu pengumuman. Menak mengatakan libur 1 bulan penuh selama Ramadan masih wacana untuk sekolah umum. Bagi Menak Nasaruddin Umar, yang terpenting selama Ramadan adalah kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah libur atau tidak libur. Lebih lanjut, Menak Nasaruddin menegaskan aturan libur selama 1 bulan bagi sekolah negeri dan swasta ini masih menunggu perkembangan. Tapi sekolah-sekolah yang lainnya itu juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian berikutnya ya. Yang jelas bahwa libur atau tidak libur sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya ya kan. Bagi saya itu yang paling penting. Ramadan itu adalah konsentrasi untuk umat Islam ya. Dan yang non muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Masih relevankah keputusan libur 1 bulan selama bulan Ramadan ini bagi siswa sekolah di era sekarang? Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan agar waktu 1 bulan itu bisa benar-benar bermanfaat? Kami akan membahasnya bersama Ketua Bidang Dakwah dan Uhwah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Holil Nafis, dan juga pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Selamat malam Pak Holil, Bu Retno, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Holil, mungkin saya ingin minta langsung tanggapan Pak Holil tentang wacana dari Kementerian Agama ini bagaimana? Ya, pertama kita harus membedakan ada dua hal sistem pendidikan kita. Ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Ada yang pola pendidikan sekolah, ada yang model boarding atau disebut dengan pesantren. Nah, dua hal yang berbeda. Mungkin bagi yang pesantren sudah pasti melaksanakan seperti puasa dan itu sekolah. Namun demikian, memang di beberapa pesantren sudah dilaksanakan ketika liburan full itu sebulan penuh, bahkan mungkin 10 hari sebelum Ramadan dan 10 hari setelah Ramadan itu libur. Tapi setelah itu nanti pas Maulidan aja yang libur. Tapi memang kalender sekolahnya juga kalender kenaikan kelas di bulan Ramadan. Tapi yang sekolah kan tentu beda lagi, yang sekolah dengan kenaikan kurikulum berbeda. Menurut saya pertama perlu dikaji ya, tidak bisa berlaku umum karena kita memang plural, tidak semuanya muslim. Yang kedua bisa juga dikaji apakah dengan pulang ke rumahnya itu akan menjadi lebih produktif atau lebih bagus belajarnya. Bukankah nanti pemainnya di pesantren atau di sekolah oleh diberi mereka itu ketangguhan sambil sekolah juga sambil berpuasa. Jadi jangan dianggap bahwa berpuasa itu akan menurunkan produktivitas. Kalau dalam sejarah Islam banyak perang terjadi, bahkan penaklukan itu terjadi pada bulan Ramadan di dalam jihad-jihad itu. Oleh karena itu saya pikir perlu dikaji tentang produktivitasnya. Kan dua hal tujuannya. Yang pertama adalah ibadahnya itu juga secara maksimal. Yang kedua adalah jangan sampai karena ibadah berhenti belajar. Karena juga belajar adalah kegiatan ibadah yang utama juga. Jadi jangan sampai melakukan dikotomi antara kepentingan ibadah dan kepentingan belajar. Oke, jadi intinya perlu dikaji produktivitasnya terlebih dahulu ya. Kalau Bu Retno bagaimana tanggapannya? Karena masih relevan tidak sih Bu? Kalau dulu misalnya saat era Gus Dur mungkin sekolah kan belum banyak kegiatan seperti sekarang. Tapi kalau sekarang ekstrakurikuler saja ada di sekolah. Nah, khawatirnya di rumah malah anak-anak ini bosan. Ya, pertama mungkin kalau di pondok pesantren atau sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu kan mayoritas atau agamanya sama ya, artinya kan seragam ya. Nah sementara kalau di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud, sekolah negeri misalnya, kan itu beragam agama gitu. Nah itu pertama. Terus yang kedua, sebenarnya lebih efektif sih ya. Mungkin para orang tua murid juga lebih senang ya menurut saya adalah ketika belajarnya itu diperpendek gitu. Jadi kalau biasanya
jam dalam 1 jam pelajaran itu 45 menit, selama puasa misalnya 30 menit, sehingga Baik. waktu masuk sekolah bisa lebih siang, kemudian pulangnya juga bisa lebih cepat. Jadi anak-anak tetap belajar. Dan lalu biasanya sih di menjelang libur Lebaran ya atau cuti bersama, anak-anak ini biasanya 3 hari adalah pesantren kilat gitu untuk anak-anak Oke. yang beragama Islam. Menurut saya sih lebih tepat seperti itu ya. Jadi Artinya jangan kalau di bawah diliburkan begitu Kementerian ya? Agama sih nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau di bawah Oke. Kemendikbud nih, sekolah-sekolah Kemendikbud, sebaiknya tetap dengan pola yang sekarang. Karena menurut saya aktivitas anak-anak ini juga sekaligus untuk tadi ya mengisi waktu luangnya itu ya, dan lebih Mhm. terarah karena para orang tua juga kemungkinan kan bekerja ya. Jadi Iya. pengawasan anak-anak juga mungkin jadi minim gitu. Mhm. Dan khawatirnya malah di rumah nanti main gadget, apalagi kondisi puasa kan tidak bisa banyak aktivitas fisik ya Bu Retno ya? Betul, betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak itu ya menurut saya sih puasa juga memang bukan untuk tiduran atau untuk itu ya, tapi bahwa ada waktu yang efektif juga yang harus dipergunakan oleh anak-anak. Kembali lagi di Prime Time News pemirsa, dan kami masih membahas dan akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai wacana libur 1 bulan selama bulan puasa, masih juga bersama dengan Bu Retno dan juga Pak Holil di sini dari MUI. Mungkin tadi saya ingin melanjutkan kembali ke Bu Retno ya Bu, karena sempat terpotong saat Ya, konferensi pers tadi Bu. Jadi kalau di rumah kan anak-anak itu dikhawatirkan kalau memang benar-benar libur 1 bulan lamanya nih Bu ya, dikhawatirkan mereka malah bosan karena tidak begitu banyak bisa aktivitas fisik di bulan puasa dan akhirnya malah pelariannya ke gadget Bu. iya, betul. Jadi gini, kalau anak belajar di rumah atau belajar dari rumah gitu, memang peran orang tua menjadi sangat besar. Karena kan itu harus ada pendampingan dan pengawasan dari orang tua gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak ini libur, artinya kan untuk mengisi waktu bisa saja kan harus melakukan beberapa kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Ketika orang tua tidak ada, maka kan sulit juga menciptakan. Lalu anak-anak ini akhirnya mencari cara sendiri, dan yang paling gampang kan tadi menghabiskan waktu nonton drakor misalnya, Hmm, kemudian main game misalnya ya, atau bahkan menggunakan sosial media, atau bahkan bisa menggunakan juga internet untuk hal-hal yang umpamanya saja ya, mengakses pornografi misalnya gitu, ketika oke, orang tua memang tidak mengawasi. Atau yang paling banyak sih biasa ngabisin waktu main game ya, kemudian betul. juga melakukan ya pokoknya menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Nah ini yang kita khawatirkan ketika orang tuanya kan nggak libur, anaknya libur tapi orang tuanya enggak gitu. Jadi habis sahur misalnya setelah pagi subuh dan lain-lain, lalu orang tuanya berangkat kerja. Nah ini yang Iya, bagaimana kemudian mengawasi anak-anak atau mendampingi anak-anak selama tadi ya kita sebut dengan berada di rumah, atau baik. dengan istilah tadi libur gitu. Nah tapi kalau sekolah kan anak-anak ini kemudian sekolah hanya waktunya pendek gitu ya, tidak seperti biasanya, dan itu anak-anak tetap bersosialisasi, tetap punya aktivitas ya, yang mengawasi juga ada guru. Kemudian ketika di rumah nanti orang tuanya pulang lebih cepat juga biasanya gitu bulan Ramadan, lalu mereka berbuka bersama dan lain-lain. Nah, tarawih dan lain-lain ini yang Iya, menurut saya penting tadi ya, orang tua mencontohkan dan mengisi waktu baik. untuk hal positif selama bulan Ramadan. Jadi dikurangi jamnya saja ya yang lebih efektif ya. Kalau begitu Pak Holil, kalau menurut Kementerian Agama, kan tujuannya bulan Ramadan ini akan agar ibadahnya lebih bisa berkualitas. Nah, kalau dari MUI sendiri menilainya, apakah anak-anak jika tetap bersekolah, kualitas ibadahnya ini bisa terganggu, Pak? Pak Holil, sepertinya audionya masih belum terdengar. Saya kepingin sebenarnya eh, kerangka berpikir ibadah dan belajar itu tidak bertentangan, tidak suatu yang dikotomis ya. Jadi ibadah sambil belajar itu bisa dilakukan. Mungkin bisa saja bahwa pada kegiatan di bulan Ramadan itu sekolah lebih banyak memberikan pendidikan karakter, pendidikan ibadah itu lebih baik menurut saya daripada diberikan libur. Jadi stimulus-stimulus berkenaan dengan belajar dan ibadah dan pembentukan karakter menjadi satu. Nah mungkin karena pesantren punya undang-undang sendiri ya, sehingga bisa pesantren barangkali bisa melakukan itu, dan sudah dilakukan sebagian pesantren, yang Ya, apalagi pesantren yang memang mengikuti Kementerian Agama. Karena ada pesantren yang boarding school itu
ada yang mengikuti sistem pendidikan Dikbud umum. Sehingga saya pikir perlu dipilah-pilah. Artinya bisa saja diberikan opsi itu libur selama Ramadan bagi pesantren yang memang penuh full boarding itu, bisa saja juga memberikan stimulus tentang bagaimana kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan itu anak-anak sekolah bisa dikombinasi antara kegiatan yang sifatnya belajar dan kegiatan karakter. Karena paling bagus ketika Ramadan itu pendidikan karakter. Anak-anak bisa dikendalikan. Artinya bisa diterapkannya ke pesantren ya Pak ya, maksudnya ya. Kalau ini lebih bermanfaat diterapkan ke pesantren daripada sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan, begitu kan? Ya, kalau libur full 1 bulan, saya pikir yang lebih tepat adalah di pesantren. Karena kalau di luar pesantren kan banyak macam agamanya, tidak hanya Islam kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja umpamanya di bulan Ramadan itu bagi yang Muslim di sekolah-sekolah itu memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mengelaborasi antara belajar dan pendidikan karakter yang ditunjang dengan kegiatan ibadah puasa itu. Sehingga tidak berarti libur total gitu loh. Kalau libur total kan menjadi tidak produktif. Ada sebagian yang saya tadi ceritakan di pesantren saya ini, libur seperti sekarang, banyak santri yang nggak pulang. Apakah karena memang anaknya lebih dekat di pesantren, ada kalanya memang orang tuanya minta, Pak saya pusing kalau di rumah. Apalagi namanya dia tidak libur, harus ngomong anaknya lebih banyak bermanfaat kalau di pesantren. Jadi yang saya minta sebenarnya dikaji, tidak bisa berlaku umum kalau toh mau dilakukan. Tapi juga tidak bisa ditolak karena memang sudah berlaku di beberapa pesantren. Cuman perlu barangkali ada kajian lebih mendalam mana yang lebih efektif. Tapi dua hal misalnya yang paling efektif. Yang pertama adalah karena pesantren punya pilihan sendiri. Yang kedua, memastikan kegiatan sekolah-sekolah di bulan Ramadan itu dengan kegiatan pendidikan karakter dan pendidikan bagaimana mereka mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam. Baik, Pak Holil singkat saja. Jadi kalau ini diterapkan lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya kalau di sekolah-sekolah umum? Sebenarnya manfaat semua, nggak ada mudorotnya. Cuman mana yang lebih banyak manfaat? Yang lebih banyak manfaat tergantung pada kondisi sekolahnya. Kalau kurikulum yang seperti sekarang, saya pikir libur bulan Ramadan tidak tepat, gitu ya. Kurang begitu bermanfaat. Sama? Lebih banyak manfaat atau mudorotnya Bu kalau diterapkan secara umum? Iya, kalau menurut saya soal efektivitas aja ya. Lebih baik sih efektifnya ya aktivitas selama bulan Ramadan tuh anak-anak tetap punya rutinitas. Harus bangun, harus berangkat sekolah, harus belajar, kapan mengaji, dan di sekolah itu juga biasanya ada kegiatan membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum dimulai setiap Ramadan itu akan ada baca setiap hari. Dan itu bagaimana mereka juga sebenarnya beberapa sekolah negeri pun ingin anak-anaknya khatam gitu ya Qur'annya. Dan itu ada bacaan setiap hari. Dan lalu sholat zuhur berjamaah, juga ada sholat duha berjamaah. Jadi menurut saya lebih baik sih masuk aja, hanya jamnya betul-betul dipendekin agar anak-anak punya waktu ibadah lebih banyak ya di rumah bersama keluarga. Baik, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Holil Nafis dan pemerhati pendidikan Retno Listiarti, terima kasih atas keterangannya di Prime Time News kali ini. Pemirsa, Prime Time News masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.